Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas General Business Environment mengenai analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Jasa Marga Solo Ngawi dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Lincoln Arsyad, Magister Sains. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cianingrum, saya dari kelas B. Dan saya akan menyampaikan 4 agenda. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, profil perusahaan. Yang ketiga, analisis faktor-faktor lingkungan eksternal. Dan yang keempat, penutup. Dan ini merupakan gambar dari Jalan Tol Solo Ngawi yang diambil dari dokumen foto PT Jasa Marga Solo Ngawi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menduduki peringkat 20 terbesar di dunia dengan memiliki luas daratan sebesar 1.919.440 km persegi seperti yang telah dilansir di laman Kompas. Dengan luas daratan tersebut memberikan jarak dan waktu tempuh yang tidaklah singkat, seperti jarak antara kota Jakarta dengan kota Malang dalam sekali tempuh yakni 21 hingga 24 jam. Hingga pada tahun 1987, pemerintah mulai mengadakan pembangunan jalan tol pertama, yaitu Jalan Tol Jagorawi. Pembangunan jalan tol yang memberikan berbagai keuntungan tidak jauh dari strategi perusahaan dalam menyelesaikan berbagai hambatan dengan berbagai peluang. Oleh karena itu, pemerintah mendorong proyek jalan tol agar mulai bertindak cepat dalam pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dianalisis dalam faktor-faktor pada lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Jasa Marga Solo Ngawi. Analisis di sini mengenai suatu permasalahan yang ada, ancaman yang dihadapi, peluang yang menutup untuk bahaya yang terjadi, serta implikasinya. Analisis melalui segi general business environment mencakup 9 item, yakni faktor demografi, bisnis ekonomi, alam, hukum domestik, hukum internasional, sosial budaya, pemerintahan, politik, dan teknologi informasi. Setelah itu, analisis ini diterapkan pada PT Jasa Marga Solo Ngawi. Berdasarkan paparan di atas, rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut, yakni apakah faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja Persero dalam melakukan kegiatan bisnis? Yang kedua, apakah peluang, ancaman, serta implikasi yang timbul dari faktor-faktor lingkungan eksternal Persero? Penelitian ini dengan bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisa apakah faktor-faktor lingkungan eksternal mempengaruhi kinerja Persero dalam melakukan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan lingkungan demografi, ekonomi, alam, hukum domestik, hukum internasional, sosial budaya, pemerintahan, politik, dan juga informasi dan teknologi. Yang kedua adalah untuk membahas berbagai peluang, ancaman, serta implikasi dari faktor-faktor lingkungan eksternal yang dihadapi oleh PT Jasa Marga Solo Ngawi. Model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Berikut metode penelitian yang digunakan, seperti jenis data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari annual report dari Persero. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen dari internet yang terkait PT Jasa Marga Solo Ngawi. Kemudian metode analisis, dalam menganalisis penelitian menggunakan metode reduksi data, klasifikasi data, display data, dan kemudian memberikan penafsiran, serta interpretasi dan mengambil kesimpulan. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan untuk berbagai pihak, seperti bagi penulis, yakni penelitian yang dilakukan dapat menjadi pandangan dan pembelajaran tambahan bagi penulis dalam memahami faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi Persero. Bagi akademisi, penelitian dapat menjadi referensi atau rujukan bagi kegiatan penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi Persero. Dan kemudian, bagi perusahaan, penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan penilaian dan evaluasi dalam menyusun strategis menyikapi ancaman dan peluang yang muncul dari lingkungan eksternal perusahaan. Ini merupakan gambar dari Jalan Tol Solo Ngawi yang diambil dari Instagram. Berikut sejarah dari PT Jasa Marga Solo Ngawi. Pada tanggal 19 Mei 2008, PT TIS Kontraktor Indonesia sebagai pemenang tender lelang investasi pengusahaan Jalan Tol Solo Kertosono. Kemudian pada tanggal 24
Maret 2009 pendirian PT Solo Ngawijaya. Dan pada tahun 2011 dimulai penandatanganan BA Kesepakatan PPJT Ruas Solo Mantingan Ngawi. Dilanjut pada tahun 2013, tepatnya 13 September, penandatanganan BA serah terima lahan bebas. Kemudian pada tanggal 10 April 2015 merupakan persetujuan perubahan pemegangan saham oleh Kementerian PUPR. Dan pada tahun 2015, tepatnya 10 Juni, PT Jasa Marga Persero Tbk bersama dengan PT Waskita Toll Road mengambil alih saham. Pada tanggal 21 September 2015, konstruksi jalan tol dimulai dengan kontraktor dan konsultan hasil tender. Pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 14 April, penandatanganan kredit investasi sindikasi bank. Pada tanggal 20 April, amandemen pertama PPJT penyediaan dana talangan oleh PT SNJ senilai 195 miliar dengan jangka waktu sampai 31 Desember 2016. Pada tanggal 1 Juni 2016, surat perintah mulai kerja Ruas Solo Ngawi. Pada tanggal 20 April 2016, amandemen kedua PPJT mengenai penyediaan dana talangan tanah oleh PT SNJ menjadi 815 miliar. Kemudian pada tanggal 25 November 2016, surat perintah mulai kerja Ruas Salatiga Kartasura. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2016, penandatanganan kontrak kerja pembangunan Jalan Tol Semarang Solo Ruas Salatiga Kartasura. Pada tanggal 19 Januari 2018, perubahan nama perseroan dari PT Solo Ngawijaya menjadi PT Jasa Marga Solo Ngawi. Hingga pada tahun 2018, tepatnya 29 Maret, peresmian segmen Simpang Susun Ngawi Klitik, yakni batas ruas tol perseroan dengan JNK sepanjang 4 km. Berikut komposisi pemegang saham dan struktur permodalan. Yang terakhir pada tahun 2009, Jasa Marga memegang 40%, Kings K Limited memegang 40%, sedangkan 20% dipegang oleh PT Lintas Marga Jaya. Visi misi dari PT Jasa Marga sudah pernah dikaji tetapi masih dalam outstanding. Kemudian, prinsip dari PT Jasa Marga Solo Ngawi yakni rapi, resik, rawat, rajin, dan ringkas. Prinsip 5R diterapkan pertama pada 22 September 2016, yakni sebagai metode dalam mengatur, mengelola, mengorganisir tempat kerja lebih baik secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Falsafah atau tata nilai yang merupakan bentuk perwujudan akan sikap dan perilaku dari seluruh karyawan dari Persero sebagai bentuk pencapaian sesuatu yang diinginkan oleh perseroan secara baik dan benar. Tata nilai akhlak yang diterapkan dari Persero sebagai berikut. Yang pertama, amanah, yakni memegang teguh atas kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, kompeten, yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian harmonis, yakni saling peduli dan menghargai perbedaan. Dilanjut loyal, berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dilanjutkan adanya adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, kolaboratif, merupakan membangun kerjasama yang sinergis. Berikut struktur organisasi, yakni dipimpin oleh Direktur Utama atau Presiden Director dari PT Jasa Marga Solo Ngawi yang membawahi 2 departemen, yakni Teknik, Operasi, serta Keuangan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya dibantu oleh beberapa divisi dari setiap departemen. Berikut faktor demografi. Demografi merupakan suatu ilmu yang menguraikan gambaran statistik mengenai susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk. Grafik di bawah merupakan perkembangan penduduk Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan gambar yang kedua merupakan grafik di mana pengguna jalan tol mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama ketika arus mudik dan arus balik hari besar. Pada bulan Juni dan Desember, pada bulan Juni merupakan hari besar Lebaran, dan pada bulan Desember merupakan Natal dan Tahun Baru. Kemudian ancaman yang terjadi adalah
pengguna jalan tol yang tidak berhati-hati, terutama berkendara ketika mengantuk. Kemudian adanya peluang, yakni penambahan rest area yang berinovasi. Pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi memberikan saran untuk menambahkan rest area dengan tingkat kenyamanan dan keunikan sehingga menarik masyarakat. Kemudian adalah adanya implikasi, yakni perseroan membuat inovasi yang unik dan nyaman agar pengguna jalan tol dapat beristirahat. Kemudian segi bisnis dan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan sebuah arah bagi perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan dalam menjalankan bisnisnya dengan mempengaruhi secara langsung ataupun tidak secara kuat berkenaan kinerja bisnis karena mempengaruhi pendanaan suatu perusahaan. Seperti yang kita lihat bahwasanya pendapatan tol jasa marga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Isu yang terjadi adalah dana talangan pada lingkup cost of funding, peruntukan estimasi dana talangan tanah, catatan aset mengenai pembebasan tanah, maupun penelitian manajemen berkas administrasi. Ancaman yang terjadi adalah terhambatnya perencanaan pembangunan jalan tol. Kemudian, adanya peluang yakni peningkatan segi kualitas serta kuantitas pembangunan infrastruktur desa dengan menciptakan pendidikan vokasi sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Implikasi yang dilakukan adalah Persero bertindak dengan percepatan pembangunan, pembebasan lahan dengan percepatan cost of funding, alokasi dana banding tanpa persetujuan Menteri Keuangan karena perlunya fleksibilitas, percepatan proses sertifikasi dan verifikasi hanya dilakukan oleh satu pihak. Kemudian dari segi alam, lingkungan alam erat kaitannya dengan makhluk bernyawa dan juga tidak bernyawa sebagai pangkal kehidupan yang mana sebenarnya lingkungan alami terdiri dari daratan maupun perairan. Isu yang terjadi adalah pembangunan jalan tol yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian ancamannya adalah berkurangnya resapan air serta penyusutan luas hutan berdampak pada indeks kualitas hutan, udara, dan air. Kemudian ada pun peluangnya yakni memperkenalkan keasrian dimiliki Indonesia. Seperti yang kita ketahui beberapa jalan tol di Indonesia dilalui di atas dari sawah dan kita bisa melihat keasrian dari Indonesia. Kemudian implikasinya adalah perseroan sudah seharusnya memperhatikan tatanan alam yang ada sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup serta penyelamatan bencana alam yang terjadi. Kemudian segi dari hukum domestik. Hukum domestik atau hukum nasional merupakan hukum internal yang mengatur mengenai suatu perilaku individu dan organisasi di suatu negara. Metode penegakan hukum domestik melalui legislatif, eksekutif, dan peradilan, di mana akan memberikan sanksi bagi yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Isu yang terjadi adalah pembebasan lahan yang belum selesai seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ancamannya adalah keuangan yang tidak stabil dan kemarahan dari masyarakat karena dana terhambat sedangkan tanah warga diminta untuk digunakan. Adapun peluangnya yakni memberi ruang bagi perusahaan-perusahaan swasta yang baru maupun yang telah lama untuk memberikan solusi terkait permasalahan pendanaan pembebasan lahan dan menyikapi pembebasan lahan dengan cara yang berbeda. Dan kemudian adalah implikasinya, PT Jasa Marga Sulawesi terus berupaya tawar-menawar terkait pembebasan lahan. Kemudian hukum internasional. Pada hukum internasional di mana peraturan dibuat mengatur aktivitas seperti perjanjian, konvensi, atau kesepakatan, adat istiadat, dan norma-norma yang berskala internasional. Hukum internasional yang terdiri dari sejumlah negara berdasarkan pikiran masyarakat internasional yang saling berkoordinasi. Isu yang terjadi adalah mengusulkan 7 proyek untuk jalan tol agar mendapatkan perjaminan. 7 proyek tersebut seperti World Trade Organization Agreement, Convention on Settlement of Disputes Between States and Nationals of Other States, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Kemudian ancamannya adalah Indonesia menyanggupi untuk memberikan jaminan serta perlindungan. Kemudian adanya peluang pemerintah dapat meningkatkan koneksi dan hubungan luar negeri yang baik. Bagi perseroan membuka kesempatan dan kemudahan untuk dana penyertaan dan belanja.
Kemudian ada pula implikasinya memberikan jaminan dan perlindungan selayaknya yang diatur dalam perjanjian untuk mendapatkan dana investasi bagi pembangunan infrastruktur jalan tol. Kemudian faktor sosial budaya. Aspek sosial budaya digunakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang tercipta dari pikiran dan budinya. Dampak positifnya, seperti sebagai pedoman bermasyarakat, petunjuk manusia berperilaku, dan dasar pembangunan kehidupan manusia. Dampak negatifnya seperti timbulnya kerusakan alam, adanya kesenjangan sosial karena perbedaan level kehidupan, dan menghilangkan rasa saling memiliki dan peduli antar masyarakat. Isunya adalah masyarakat Indonesia yang secara budaya selalu berinteraksi menjadi berkurang intensitasnya karena telah menggunakan jalan tol, yang mana tidak ada interaksi antara pengguna jalan tol dengan pedagang. Seperti yang telah diketahui dari data bahwasannya PT Jasa Marga Solo-Ngawi mengalami peningkatan penggunanya. Kemudian adanya ancaman yakni ketimpangan karena masyarakat lebih senang untuk menggunakan akses jalan tol dibandingkan jalan biasanya. Peluangnya adalah menghilangkan budaya terlambat, di mana kita ketahui bahwasannya di Indonesia sering adanya keterlambatan, dan implikasinya adalah menambah pedagang umum untuk turut berjualan di rest area. Dari segi pemerintahan, pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam laman pemerintahan.net merupakan sebuah sistem yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik dari suatu negara. Isu yang terjadi adalah pergantian pemerintahan dan kepemimpinan mengubah semua rencana dan prioritas dalam pembangunan jalan tol, seperti yang telah disampaikan tadi. Kemudian ancamannya adalah pembangunan jalan tol yang tidak terkoordinasi seperti dari era zaman Soeharto hingga Jokowi yang sekarang tidak adanya koordinasi, jadi beberapa jalan tol terhambat. Kemudian adanya peluang yakni memberikan kemudahan akses dalam peningkatan berbagai aspek bagi Indonesia. Yang terakhir adalah implikasinya adalah mendapatkan keuntungan bagi negara, perseroan, maupun masyarakat melalui investasi karena adanya jaminan pemerintah bagi investor. Dari segi politik, politik merupakan segala sesuatu yang memiliki pengaruh pada perusahaan berkaitan dengan urusan publik. Suatu negara merupakan lingkungan politik di mana mengacu faktor-faktor eksternal perusahaan. Adapun isunya yang terjadi adalah adanya seseorang di balik layar karena adanya kepentingan politik. Kemudian ancamannya adalah mengganggu keberlangsungan proses pembangunan jalan tol. Dan kemudian adanya peluang yakni ada pelobi khusus ahli bidang dalam membantu perseroan menyelesaikan unsur politik yang tercipta. Kemudian implikasinya adalah bernegosiasi dan penyelesaian masalah dibutuhkan karyawan khusus di bidang tersebut agar dapat mencapai pembangunan jalan tol dengan tanpa adanya hambatan dan kendala karena isu politik. Adanya kemudian segi informasi dan teknologi. Teknologi bukan merupakan hal baru dari kalangan sekarang. Era yang sudah masuk 4.0 hubungannya erat dengan teknologi. Dengan informasi teknologi adalah sebuah studi yang pada perangkat lunak dan keras yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga tercipta kualitas setiap manusia dengan kreativitas. Isu yang terjadi adalah keamanan dan penggunaan teknologi informasi karena mengancam cyber attack yang mana dapat menyusupi CCTV. CCTV ini padahal berguna bagi perusahaan maupun pengguna jalan yang mana menjaga keamanannya, terutama ketika pembayaran. Kemudian adapun peluang yakni bekerja sama dengan e-commerce yang telah ada seperti ShopeePay, GoPay, OVO maupun yang lainnya. Implikasinya perusahaan atau perseroan harus menjaga data informasi yang dimiliki dengan rutin, dengan membuat backup secara rutin. Kemudian penutup, yakni kesimpulannya, faktor-faktor lingkungan eksternal terbukti mempengaruhi PT Jasa Marga Solo-Ngawi dalam melakukan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan lingkungan demografi, ekonomi, alam, hukum domestik, hukum internasional, sosial budaya, pemerintahan, politik, maupun informasi dan teknologi. Kesimpulan yang kedua adalah
adanya peluang dan ancaman, serta implikasi dari faktor-faktor lingkungan eksternal yang dihadapi oleh PT Jasa Marga Solongawi. Saran yang diberikan adalah yang pertama, merancang strategi terkait faktor-faktor eksternal berupa lingkungan demografi, ekonomi, alam, hukum domestik, hukum internasional, sosial budaya, pemerintahan, politik, informasi, dan teknologi yang telah terbukti memberikan pengaruh performa bagi Persero. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan peluang, ancaman, dan implikasi dari masing-masing lingkungan faktor eksternal untuk pencapaian yang lebih maksimal bagi Persero. Sebelum saya tutup, saya akan sampaikan satu pantun, yakni beruang madu, beruang kutub, jangan berpisah tanpa salam. Sebelum presentasi saya tutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.